losing time, I'm fading fast. Marc Marquez siapkan strategi khusus hadapi kandang Pecco. Bos Ducati takjub, Pecco Bagnaia tertekan di kandang sendiri. Restlessness to Sirkuit Mugello, dikenal sebagai kandang Pecco Bagnaia, tak pernah kehilangan magisnya dalam kalender MotoGP. Suasana penuh semangat dari tifosi Italia, aroma sejarah, dan ekspektasi tinggi menjadikan Grand Prix Italia sebagai salah satu ajang paling bergengsi setiap musim. Namun, untuk musim 2025, atmosfer kompetisi di Mugello memanas luar biasa bukan hanya karena ambisi Bagnaia mempertahankan supremasi, tetapi juga karena kehadiran sosok fenomenal, Marc Marquez, pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Perpindahan Marquez dari tim satelit Gresini ke Ducati Lenovo menjadi salah satu langkah paling monumental dalam sejarah MotoGP modern. Banyak pihak menyebut ini sebagai penggabungan dua kekuatan besar. Marquez sebagai legenda hidup dengan 8 gelar dunia, dan Ducati sebagai motor paling dominan dalam 5 musim terakhir. Namun yang tak disangka-sangka adalah secepat dan sedalam apa Marquez menyatu dengan tim barunya, hingga membuat bos Ducati sendiri keheranan. Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan ikon kebanggaan Italia, telah mencatatkan rekor manis di Mugello. 3 kemenangan berturut-turut di GP Italia, menjadikan sirkuit ini sebagai kekuatan tersendiri bagi sang juara. Bagnaia paham betul setiap jengkal lintasan sepanjang 5,2 km itu, dari tikungan San Donato hingga Arrabbiata 1 dan 2. Namun, musim ini posisinya berbeda. Ia bukan hanya menghadapi tekanan dari para rival, tetapi juga dari rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Bagi Bagnaia, ini bukan sekadar duel antar pembalap Ducati, tetapi pertarungan personal mempertahankan martabat di rumah sendiri. Sejak pertama kali menyentuh lintasan bersama Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan pendekatan yang matang dan penuh perhitungan. Tidak seperti sebelumnya di Honda atau Gresini, di mana ia sering terlihat memaksakan performa, kini ia tampil lebih tenang, analitis, namun tetap mematikan. Marquez diketahui menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Mugello. Menurut sumber internal dari tim Ducati, Marquez memfokuskan adaptasi pada sektor-sektor krusial sirkuit, khususnya di area tikungan cepat dan sektor naik turun yang memerlukan gaya pengereman khas. Ia bahkan memodifikasi titik pengereman dan pemilihan ban berdasarkan data Bagnaia tahun lalu, mempelajari secara rinci bagaimana sang rekan setim meraih kemenangan di 2023 dan 2024. Tak berhenti di sana, Marquez juga membuat simulasi skenario balapan berdasar kemungkinan slipstream dari start panjang Mugello. Ia menyadari betul bahwa posisi saat lap pertama sangat krusial untuk mendapatkan kendali ritme. Dalam beberapa latihan privat, Marquez dan tim teknis Ducati Lenovo menyusun strategi mengatur ritme dari lap pertama untuk memancing Bagnaia keluar dari zona nyaman. Claudio Domenicali, CEO Ducati, dan Gigi Dall'Igna, General Manager tim Ducati Corse, mengungkapkan rasa takjub mereka terhadap performa dan pendekatan Marquez. Dalam konferensi pers sebelum GP Italia, Domenicali menyatakan bahwa keputusan merekrut Marquez bukan hanya langkah komersial, tapi juga murni karena performa. Kami tahu Marc adalah juara sejati, tapi yang membuat kami kagum adalah betapa cepat ia menyatu dengan DNA Ducati. Ia bukan hanya pembalap hebat, tapi juga seorang insinyur balapan sejati. Analisisnya tajam, kemampuannya membaca data luar biasa, dan ia memberikan dimensi baru pada tim kami, ujar Domenicali. Dall'Igna menambahkan bahwa kehadiran Marquez justru memperkuat semangat kolaboratif dalam tim. Meski banyak yang meramalkan konflik antara dua juara dunia dalam satu garasi, kenyataannya justru sebaliknya. Marquez dan Bagnaia saling bertukar data dan saling respek. Bahkan keduanya disebut membuat fakta teknis untuk berbagi rahasia terbaik masing-masing dalam menaklukkan sisi kiri dan kanan tikungan. Meski hubungan mereka terlihat harmonis di permukaan, persaingan tetaplah persaingan. Bagnaia tentu tak ingin dipermalukan di kandang sendiri oleh rekan setim baru, apalagi oleh Marquez yang dulu sempat menjadi rival utamanya di musim-musim awal karir MotoGP-nya. Marc Marquez tampaknya sadar akan tekanan psikologis yang dialami Bagnaia. Oleh karena itu, strategi khusus yang disusunnya bukan hanya soal kecepatan, tapi juga pengaruh mental. Marquez beberapa kali mengirim sinyal saat latihan bebas dengan catatan waktu tipis di bawah Bagnaia, menciptakan tekanan diam-diam di garasi sebelah. Yang membuat situasi semakin menarik adalah bahwa Ducati justru memanfaatkan ketegangan ini sebagai bahan bakar untuk kemajuan. Domenicali menyebut rivalitas ini sebagai rivalitas positif yang menghasilkan peningkatan teknis dan motivasi. Kami tak ingin kedua pembalap kami saling membatasi. Justru, dari kompetisi mereka kami mendapat data paling jujur dan paling tajam. Ini membantu seluruh tim berkembang, ujarnya. Mauro Grasili, Direktur Olahraga Ducati Corse,
Bahkan menambahkan bahwa kombinasi Pecco dan Marc adalah duet impian yang tak pernah terbayangkan akan terjadi. Kami punya 2 juara dunia dalam satu garasi. Mereka berbeda karakter, tapi justru itu kekuatannya. Yang satu teknis dan presisi, yang satu agresif dan intuitif. Hasilnya, kecepatan yang tak tertandingi, katanya. Pertanyaan terbesar sekarang adalah, siapa yang akan keluar sebagai pemenang di Mugello? Jika dilihat dari performa latihan dan uji coba, keduanya sangat seimbang. Marquez mungkin unggul secara momentum, sementara Bagnaia unggul dari sisi pengalaman dan pemahaman sirkuit. Namun dengan strategi khusus yang dirancang Marquez, termasuk perubahan mapping elektronik, pemilihan rem, hingga titik akselerasi keluar tikungan, bukan tidak mungkin ia akan membalikan keadaan. Banyak pihak memperkirakan balapan kali ini akan berlangsung hingga lap terakhir, dengan adu strategi, adu kecepatan, dan tentu saja, adu mental. GP Italia 2025 bukan sekadar balapan. Ini adalah panggung drama balap motor kelas dunia, di mana 2 pembalap terbaik Ducati, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, bertemu dalam persaingan puncak. Dengan strategi khusus Marquez yang mengejutkan bahkan bos timnya sendiri, dan tekanan psikologis yang menghantui Bagnaia di sirkuit rumahnya, semua elemen siap untuk menciptakan salah satu balapan paling epik dalam sejarah MotoGP. Mugello memanas. Rossi bikin ulah. Bos Ducati murka besar. Lintasan legendaris Mugello yang seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi para pembalap Italia kini berubah menjadi medan perang psikologis dan drama internal yang tak terduga. Hanya beberapa hari sebelum MotoGP Italia 2025 berlangsung, publik dikejutkan oleh kabar mengejutkan dari Valentino Rossi. Dalam sebuah pertemuan informal yang kemudian menyebar luas, Rossi akan siap memberikan bonus $100.000 Amerika kepada Francesco Pecco Bagnaia jika berhasil mengalahkan Marc Marquez pada balapan utama di Mugello. Tindakan itu kontan menimbulkan gelombang kejutan, bukan hanya di kalangan fans, tetapi juga di dalam garasi Ducati sendiri. Bos Ducati dikabarkan marah besar dan menyebut tindakan Rossi sebagai sesuatu yang sudah keterlaluan. Langkah mantan juara dunia itu dinilai sebagai bentuk intervensi yang mengganggu dinamika internal tim, bahkan secara terang-terangan dianggap sebagai upaya adu domba antara 2 pembalap utama Ducati, sang pembalap utama Pecco Bagnaia dan sang bintang baru, Marc Marquez. Valentino Rossi memang bukan orang asing bagi Pecco Bagnaia. Sang pembalap asal Turin ini adalah anak didik Rossi di VR46 Academy dan telah lama mengidolakan sang mentor. Namun, kedekatan emosional ini justru menjadi sumber masalah. Dengan menjanjikan uang sebesar itu di tengah tekanan klasemen yang semakin ketat, Rossi seakan menyisipkan unsur pribadi dalam kompetisi profesional. Ducati menilai langkah ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga berbahaya secara psikologis. Mereka melihat adanya niat terselubung untuk mengalihkan perhatian Bagnaia dari target utamanya, meraih gelar ketiganya di MotoGP. Alih-alih fokus pada strategi tim dan pengembangan teknis motor, perhatian Bagnaia kini terbagi, antara mengejar gelar dan memenuhi tantangan berbonus tinggi dari sang guru. Di tengah kehebohan yang bergejolak ini, Marc Marquez memilih sikap berbeda. Ia tak meladeni komentar atau tantangan dengan retorika panas. Saat diwawancara usai jelang MotoGP Mugello, Marc hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku di sana hanya untuk balapan. Fokusku adalah tampil sebaik mungkin dan memberi hasil terbaik untuk tim," ungkap Marquez dengan tenang. Ia menambahkan dengan nada rendah hati, "Pecco adalah pembalap luar biasa. Jika dia menang, aku akan jadi orang pertama yang menyalaminya. Aku tidak berpikir hal-hal di luar lintasan. Yang aku pikirkan hanya pengereman di tikungan pertama dan bagaimana menyatu dengan motorku," tambah Marquez. Ketika ditanya apakah dirinya merasa diprovokasi, Marc hanya menjawab, "Aku bukan orang yang mudah terpengaruh. Aku hormati semua orang, termasuk Rossi. Tapi urusanku adalah di trek, bukan di meja taruhan," tutupnya dengan sikap rendah hati. Sikap tenang dan merendah ini justru memperlihatkan karakter besar Marc Marquez. Di saat tekanan datang dari berbagai arah internal, rival, serta media, ia tetap berdiri tegak dengan fokus yang tidak tergoyahkan. Efek dari langkah Rossi mulai terasa di dalam garasi Ducati. Beberapa anggota tim merasa situasi ini menciptakan atmosfer yang tidak sehat. Mereka khawatir bahwa persaingan yang seharusnya membangun justru akan berubah menjadi permusuhan terselubung. Apalagi, status Marquez sebagai pembalap baru di tim pabrikan masih dalam tahap penyesuaian. Dengan langkah Rossi, ada kesan bahwa Marquez tidak benar-benar diterima oleh sebagian kubu internal yang masih mendukung Bagnaia secara penuh.
Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa Mugello adalah kandang Ducati dan rumah bagi Bagnaia. Tekanan untuk tampil sempurna tidak hanya datang dari tim, tapi juga dari publik Italia dan kini, dari Rossi sendiri. Ducati khawatir tekanan berlapis ini akan memicu keputusan-keputusan impulsif di atas motor yang berisiko tinggi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah yang dilakukan Rossi ini adalah bentuk kasih sayang seorang mentor kepada muridnya, atau justru langkah politis untuk mengganggu kestabilan dominasi Marc Marquez? Rossi diketahui memiliki sejarah panjang persaingan dengan Marquez yang tidak pernah benar-benar membaik. Apakah kini, lewat muridnya sendiri, ia mencoba menghalangi kebangkitan rival lamanya? Bagi Ducati, spekulasi itu bukan sekadar teori. Mereka menilai bahwa saat ini adalah masa-masa krusial dalam perebutan gelar dan langkah Rossi bisa sangat merugikan. Tak hanya bagi Marquez, tapi juga bagi Bagnaia sendiri yang bisa kehilangan fokus dan malah tersandung oleh tekanan dari banyak arah. MotoGP Mugello 2025 kini berubah total. Balapan ini bukan hanya soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling kuat secara mental. Bagnaia harus menentukan apakah ia akan membiarkan emosinya dikendalikan oleh tekanan eksternal, atau tetap teguh pada strategi tim. Marquez, di sisi lain, harus menjaga performanya di tengah tekanan yang makin tajam dari dalam timnya sendiri. Ducati sebagai pabrikan harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam gejolak ini. Jika tidak, mereka bisa kehilangan momentum perebutan gelar, bukan karena kalah cepat, tapi karena kalah bersatu. Yang paling dikhawatirkan oleh manajemen Ducati adalah efek ke depan dari insiden ini. Jika atmosfer tim berubah menjadi medan pertarungan ego, maka seluruh struktur pabrikan bisa goyah. Apa yang dibangun bertahun-tahun lewat sinergi teknis, dukungan sponsor, dan manajemen balap bisa runtuh hanya karena satu langkah kontroversial dari figur eksternal yang punya pengaruh besar. Pertarungan antara Bagnaia dan Marquez sudah cukup panas sejak awal musim. Tapi dengan masuknya Rossi dalam skema secara langsung, tensi berubah menjadi ledakan yang bisa menghancurkan atau mengukuhkan. Mugello bukan lagi sekadar balapan kandang, tapi arena adu strategi, ego, dan loyalitas. Ducati harus memilih dengan bijak, menjaga keharmonisan tim, atau membiarkan drama ini tumbuh menjadi bara yang menghanguskan segalanya. Sementara itu, Marc Marquez tetap berjalan di jalurnya. Tenang, rendah hati, dan sangat fokus. Dalam diamnya, mungkin justru tersembunyi kekuatan paling mematikan. Dalam situasi ini, Mugello akan menjadi panggung ujian. Apakah Ducati mampu menyatukan dua kekuatan besar dalam satu tujuan? Atau justru langkah Rossi menjadi titik pecah yang mengakhiri dominasi merah Ducati di dunia MotoGP? $100.000 Amerika dari Rossi. MotoGP Mugello jadi ajang adu domba Bagnaia versus Marquez. MotoGP Italia 2025 yang akan digelar di sirkuit Mugello pada 22 Juni, dipastikan menjadi salah satu seri paling panas dan penuh tekanan dalam kalender musim ini. Balapan di kandang sendiri bagi Francesco Pecco Bagnaia tidak hanya menjadi ajang pembuktian teknis, tetapi juga menjadi panggung besar pertaruhan moral dan emosi. Di tengah performa yang belum konsisten sepanjang musim, tekanan dari publik Italia begitu besar. Sementara itu, Marc Marquez datang dengan momentum luar biasa, meraih 11 kemenangan sejauh ini dan unggul jauh di klasemen. Namun tensi meningkat tajam bukan hanya karena pertarungan dua pembalap top Ducati, tetapi juga karena langkah mengejutkan dari Valentino Rossi yang menjanjikan bonus sebesar $100.000 Amerika kepada Bagnaia jika ia mampu finish di depan Marc Marquez di Mugello. Marc Marquez, yang musim ini menemukan kembali performa puncaknya, tampil konsisten dan meyakinkan di berbagai trek. Kemenangan demi kemenangan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan besar di MotoGP. Meski demikian, Marc tetap menunjukkan sisi manusiawinya. Kepala mekaniknya, Rigamonti, mengatakan bahwa Marc tidak segan mengakui kesalahan, menyapa semua anggota tim, dan selalu menjaga komunikasi yang sehat. Marc selalu mengatakan dia salah, bahwa dia membuat kesalahan, bahwa dia tidak memberikan instruksi yang tepat. Dia menyapa semua orang, berterima kasih kepada semua orang. Seharusnya seperti itu, tapi sebenarnya tidak umum, ungkap kepala mekanik Marc Marquez. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Marquez bukan hanya soal teknik atau mesin. Ia membangun hubungan tim yang solid, mengakui kesalahan, dan tetap membumi. Dalam dunia MotoGP yang penuh ego dan tekanan, sikap seperti ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Sementara itu, Bagnaia berada di persimpangan jalan.
Setelah 2 musim berturut-turut menjadi juara dunia, ia mengalami awal musim ini yang sulit. Beberapa kali gagal tampil kompetitif dan kehilangan perasaan dengan motornya, ia mencoba bangkit dengan berbagai penyesuaian teknis. Mugello menjadi titik penting baginya. Trek ini bukan hanya akrab, tapi juga penuh sejarah pribadi. Namun tekanan makin berat ketika Rossi, sebagai mentor sekaligus pemilik tim VR46, secara terbuka memberikan bonus $100.000 Amerika jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez di Mugello. Ini bukan insentif biasa. Di paddock, langkah ini dipandang sebagai bentuk dukungan, tapi juga sebagai pemantik konflik yang bisa memecah konsentrasi 2 pembalap Ducati yang sama-sama mengincar gelar. Banyak pihak mulai menyebut ini sebagai bentuk adu domba halus dari Rossi, karena dengan memberi imbalan tinggi untuk satu rider agar mengalahkan rider lain dari tim yang sama, tensi internal bisa meningkat. Marquez tentu menyadari hal ini, namun secara klasemen ia tetap unggul. Bagi Bagnaia, tantangan ini memberi semangat tambahan, tetapi juga beban moral dan ekspektasi yang besar dari mentor dan publik. Jika tidak dikelola dengan cermat, langkah Rossi ini bisa memecah keseimbangan internal Ducati. Namun jika sukses, ini bisa menjadi titik balik performa Bagnaia dan membuat persaingan gelar semakin terbuka. Di sisi lain, Ducati sendiri kini berada di tengah api yang menyala dari 2 sisi. Di satu sisi ada Bagnaia, pembalap utama mereka beberapa musim terakhir. Di sisi lain ada Marquez, pembalap baru yang langsung memberi hasil nyata. Rivalitas ini sudah tidak bisa dipungkiri. Mugello menjadi momen krusial yang bisa menentukan arah tim ke depan. Apakah mereka tetap menjaga netralitas atau mulai condong kepada pembalap yang secara statistik lebih unggul? Ketegangan ini dipastikan terasa di dalam garasi, dan pengelolaan tim akan diuji pada level tertinggi. Secara teknis, Mugello adalah salah satu sirkuit paling menuntut. Trek lurus panjang menguntungkan Ducati, namun sektor teknikal menuntut presisi dan keberanian. Cuaca panas atau lembab bisa jadi variabel yang mengubah semuanya. Ban, pengaturan motor, dan stamina mental akan menjadi penentu. Dalam situasi seperti ini, dukungan publik bisa jadi kekuatan besar atau justru beban tambahan. Bagi Bagnaia, segala hal yang tidak terlihat, seperti tekanan psikologis, harapan sponsor, dan ekspektasi mentor, bisa lebih berat daripada menikung di Arrabiata. Jika Bagnaia menang dan bonus cair, ia membuktikan bahwa ia masih sanggup berdiri sejajar dengan Marquez. Jika Marc tetap dominan, maka langkah Rossi bisa saja dianggap gagal dan justru memperkuat posisi Marc sebagai pemimpin tak tergoyahkan. Yang paling riskan, tentu, adalah jika adu gengsi ini berujung pada insiden di lintasan yang bisa memecah kekompakan tim dan merusak strategi jangka panjang Ducati dalam perebutan gelar. Beberapa faktor kunci akan menentukan arah balapan. Bagaimana Bagnaia merespons tekanan dan tantangan dari mentornya? Apakah Marquez tetap fokus tanpa terpengaruh drama di luar lintasan? Dan bagaimana Ducati menjaga kesetaraan dukungan untuk keduanya? Serta bagaimana cuaca dan kondisi teknis berkembang sepanjang akhir pekan. Ini bukan sekadar balapan. Ini adalah pertarungan kompleks yang memadukan strategi, emosi, dan reputasi. MotoGP Mugello 2025 telah menjadi medan pertempuran penuh intrik. Bonus $100.000 Amerika dari Rossi adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Loyalitas, tekanan, dan mungkin strategi tersembunyi untuk mengganggu keseimbangan kekuatan di dalam Ducati. Di antara kecepatan dan tikungan, pertarungan ini akan menjadi salah satu yang paling menentukan arah perebutan gelar dunia musim ini. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang di Mugello, ia akan membawa lebih dari sekadar poin. Ia akan membawa cerita besar yang akan dikenang dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez kunci inovasi Ducati GP25. Masukan tajam di tes Aragon beri dampak signifikan untuk Ducati. Setelah menyapu bersih Grand Prix Aragon dengan kemenangan sempurna, pole position, fastest lap, sprint race, dan balapan utama, Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia MotoGP, bukan hanya lewat performa kompetitifnya, tetapi juga kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan teknis motor Desmosedici GP25. Dalam sesi tes resmi pasca race yang digelar di Motorland Aragon, pembalap berusia 32 tahun itu turun langsung mencoba sejumlah komponen vital untuk proyek GP25 Ducati, termasuk paket aerodinamika baru, sistem pendinginan yang diperbarui, serta rem depan berdiameter besar. Namun, bukan hanya waktu lap atau data telemetri yang membuat paddock Ducati bersorak, melainkan ketajaman, kedalaman, dan akurasi masukan teknis yang diberikan oleh Marquez kepada tim pengembang. Marc Marquez memasuki garasi Ducati pada Senin pagi pasca balapan dengan pendekatan berbeda dari pembalap kebanyakan.
Bukannya sekadar mengandalkan insting atau preferensi pribadi, ia membawa catatan teknis lengkap yang merinci bagian per bagian dari komponen yang diuji. Dengan metodologi nyaris seperti seorang insinyur, Mark mencoba fairing aerodinamis baru yang dirancang untuk menambah stabilitas saat pengereman dan memberikan downforce ekstra di tikungan cepat. Hasilnya cukup menjanjikan, meskipun belum signifikan dari sisi catatan waktu. Dalam komentarnya kepada media dan teknisi, Mark menilai bahwa fairing baru tersebut memiliki potensi, terutama dalam menciptakan rasa percaya diri di bagian depan motor saat memasuki tikungan berkecepatan tinggi. Namun, ia juga menekankan bahwa peningkatan tersebut belum cukup revolusioner untuk langsung digunakan di semua trek. Ia menganjurkan agar Ducati mempertimbangkan pendekatan modular, menggabungkan elemen aero baru dan lama, untuk menciptakan konfigurasi paling optimal tergantung sirkuit yang dihadapi. Lebih lanjut, Marquez juga menguji sistem rem depan dengan cakram berukuran 355 mm, yang secara teori menawarkan kontrol suhu lebih baik dan kestabilan saat pengereman mendalam. Namun di mata Mark, peningkatan performa tersebut tidaklah mutlak. Ia menyampaikan bahwa meskipun terasa perbedaan kecil di tikungan-tikungan tertentu, khususnya pada hard braking zones seperti di tikungan 12 dan 14, secara keseluruhan rem baru itu tidak memberi lonjakan performa yang cukup signifikan untuk dijadikan standar. Ia menyarankan agar rem tersebut dijadikan opsi situasional, digunakan hanya di sirkuit dengan temperatur tinggi atau pengereman ekstrim, seperti Sepang atau Motegi. Pendekatan pragmatis dan taktis ini menuai pujian dari banyak pihak, termasuk kepala teknis Ducati yang merasa terbantu karena mendapat panduan konkret untuk keputusan homologasi. Namun, mungkin masukan paling mengejutkan sekaligus penting dari Mark adalah penilaiannya terhadap struktur keseluruhan GP25 dibandingkan GP24. Dalam analisisnya, Mark menyampaikan bahwa GP25 masih sangat mirip dengan pendahulunya, baik dari sisi geometri sasis, karakter mesin, hingga sensasi umum di atas motor. Ini, menurutnya, adalah hal yang baik dan buruk sekaligus. Baik karena basis GP24 memang sangat kompetitif dan terbukti membawa Jorge Martin meraih gelar juara dunia. Tapi juga bisa menjadi penghambat inovasi jika Ducati tidak berani mengambil risiko dalam mengejar keunggulan teknis lebih lanjut. Masukan ini memancing diskusi strategis di dalam tim, karena sejauh ini Ducati memang mengandalkan evolusi bertahap ketimbang perubahan besar. Namun kini, dengan tekanan dari Yamaha dan Aprilia yang makin agresif di paruh musim, ada kebutuhan untuk membuat langkah lebih berani, dan disitulah kehadiran Mark menjadi sangat berharga. Reaksi dari manajemen Ducati pun tidak main-main. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyatakan dalam konferensi pers bahwa Marc Marquez telah menjadi katalis perubahan budaya teknis dalam tim. Ia menyebut bahwa sejak kehadiran Mark, tim teknis Ducati bekerja dengan cara yang lebih terstruktur, cepat, dan presisi karena mendapat feedback yang tidak hanya jujur, tapi juga penuh perhitungan. Bahkan General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, yang dikenal sangat detail dan keras kepala dalam hal pengembangan teknis, mengakui bahwa Mark telah membantu membuka perspektif baru dalam hal korelasi antara data dan feeling pembalap. Menurut Dalinya, Mark tidak hanya memberitahu bagian mana yang perlu diperbaiki, tetapi juga menjelaskan mengapa, kapan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika motor secara keseluruhan. Masukan Mark menantang kami untuk berpikir ulang. Ia tidak hanya mengkritisi, tapi memberi arah solusi, kata Dalinya dalam wawancara khusus. Selain itu, Dalinya juga mengungkapkan bahwa Mark memberikan jenis masukan yang sangat langka, dan ia mengaku tidak mendapatnya sejak era Casey Stoner. Kami sudah lama tidak mendapat masukan sestruktural dan sepresisi ini sejak era Casey. Mark mengubah dinamika komunikasi teknis di dalam garasi kami, ungkap Dalinya penuh semangat. Menariknya, Mark tidak bekerja sendirian. Dalam tes tersebut, ia berbagi data dan diskusi terbuka dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meski di lintasan keduanya adalah rival perebutan gelar dunia, di dalam garasi mereka saling menghormati dan belajar satu sama lain. Pecco bahkan menyebut bahwa Mark membawa tingkat profesionalisme baru dalam proses pengujian. Ia menyebut bahwa saat para pembalap lain duduk santai di paddock setelah sesi uji coba, Mark justru berdiri bersama para teknisi, menonton ulang voltage onboard, mencocokkan data telemetri, dan mencatat di iPad pribadinya. Sinergi ini kini menjadi fondasi utama dalam rencana besar Ducati untuk menyempurnakan GP25 sebelum batas homologasi resmi di Grand Prix Misano. Jika hasil evaluasi dari tes Aragon ini dikombinasikan dengan input dari test rider Michele Pirro dalam sesi lanjutan di Barcelona dan Mugello, Ducati bisa memiliki data yang sangat lengkap untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang. Keberhasilan Marc Marquez memberikan masukan tajam dalam pengembangan teknis ini juga berdampak pada ambisi Ducati musim 2025 secara keseluruhan.
Dengan 4 kemenangan sejauh ini, keunggulan poin yang nyaman di klasemen sementara, dan dominasi teknis di lintasan, Marquez tengah dalam jalur untuk merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, dan yang pertama bersama Ducati. Tapi lebih dari itu, ia kini juga menjadi sosok sentral dalam transformasi Ducati sebagai tim pabrikan yang tak hanya mengandalkan mesin cepat, tapi juga kecerdasan kolektif dari seluruh personel teknisnya. Jika GP25 benar-benar menjadi motor terbaik yang pernah dikembangkan Ducati, maka sejarah akan mencatat bahwa titik baliknya terjadi bukan di laboratorium atau simulasi komputer, melainkan di sirkuit Aragon, ketika seorang Marc Marquez berbicara dan seluruh tim mendengarkan dengan penuh hormat. Losing time, I'm fading fast.